Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta, santriwan dan santriwati kelas 7 Husnul Khotimah Kuningan. Semoga hari ini dan seterusnya kita tetap sehat, tetap dalam lindungannya dari wabah COVID ini. Tidak kurang satu apapun. Amin. Oke, selamat datang di pertemuan perdana belajar secara daring atau secara online, pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran TIK atau teknologi informasi dan komunikasi untuk kelas 7. Mata pelajaran yang dimana membahas tentang konsep serta praktek yang berhubungan erat dengan teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi sekarang sudah sering kita jumpa di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum melangkah ke pembahasan, perkenalkan nama saya Wawan Setiawan yang memegang mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 7. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk hari ini, pembahasan yang akan kita pelajari adalah mengenal sistem komputer. Pada bab mengenal sistem komputer ini, ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang organisasi komputer, yang intinya kita akan mendalami dan mengetahui apa itu organisasi komputer. Yang kedua, tentang sistem kerja komputer, di mana saya akan menjelaskan sistem kerja dari suatu komputer. Yang ketiga, pembahasan tentang perangkat keras, apa itu perangkat keras, fungsinya untuk apa, dan jenis-jenis dari perangkat keras. Yang keempat, pembahasan tentang perangkat lunak, mengetahui definisi, fungsi, dan jenis-jenis perangkat lunak. Subbab terakhir tentang bahasa pemrograman. Di sini kita akan mengetahui jenis-jenis bahasa pemrograman komputer dari mulai awal diciptakan komputer sampai sekarang. Oke, sekilas tentang komputer. Komputer berasal dari kata compute yang artinya menghitung. Jadi, komputer itu asalnya atau awalnya digunakan untuk menghitung. Komputer termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sudah umum digunakan. Jelas, seperti sekarang apa yang kalian lakukan di rumah, melihat video ini, melihat pembahasan ini menggunakan teknologi komputer, entah itu PC, laptop, HP, dan yang lain-lainnya. Dahulu, fisik komputer sangatlah besar, sangat lambat dalam memproses data. Namun, dengan berkembangnya zaman, komputer sekarang semakin ringkas dan cepat. For your information, penemu komputer pertama kali ialah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai difference engine pertama. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer, yang sekarang dikembangkan menjadi multitasking. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sejarah
komputer dari mulai awal ditemukan sampai sekarang. Sejarah komputer panjang dan berevolusi sangat cepat. Dimulai dari generasi pertama dengan 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder. Itu satu komputer dengan total berat mencapai 30 ton. Generasi pertama ini berada pada tahun 1941 sampai 1959. Ini berada pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi generasi pertama lahir pada saat Perang Dunia Kedua. Selanjutnya generasi kedua sudah lebih kecil karena sudah tidak menggunakan lagi tabung vakum, sudah menggunakan transistor. Ini berada pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Selanjutnya generasi ketiga. Generasi ketiga sudah lebih kecil lagi karena sudah menggunakan integrated circuit atau biasa kita sebut dengan IC. Ini berada pada tahun 1965 sampai 1971. Selanjutnya generasi keempat sudah menggunakan mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh. Ini cikal bakal dari komputer rumahan, komputer PC, personal computer. Kenapa disebut dengan PC? Karena sudah bisa digunakan di rumah, lebih kecil, personal computer, lebih sedikit tempat yang digunakan dibanding generasi pertama dengan total berat 30 ton. Bayangkan oleh kalian 30 ton untuk satu komputer sebesar apa. Selanjutnya generasi ke 5, yaitu generasi sekarang, di mana komputer generasi sekarang lebih kecil, lebih ringkas, lebih cepat, serta lebih murah. Sekarang bahkan dikembangkan untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Contohnya seperti mobil listrik, mobil Tesla itu atau Google yang berkendara sendiri, cukup menyebutkan tujuan, maka mobil tersebut akan berjalan menuju tujuan tersebut tanpa pengemudi berada di belakang setir. Cukup komputer yang melakukannya. Itu sejarah komputer yang dimana generasi kelima sekarang dan masa depan, entah generasi berikutnya seperti apa. Lalu kita ke organisasi komputer. Yang harus diketahui adalah komputer itu terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware adalah kumpulan elemen fisik yang membentuk sistem komputer. Artinya, perangkat keras tersebut adalah benda fisik yang dapat disentuh. Contohnya mouse, keyboard, monitor, dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua, perangkat lunak atau software adalah kumpulan program atau kumpulan data dan instruksi komputer yang terorganisir yang memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan perangkat keras. Jadi saling mendukung ya.
perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada perangkat lunak. Begitupun sebaliknya, perangkat lunak tidak akan berfungsi kalau tidak ada perangkat keras. Selanjutnya, sistem kerja komputer. Sistem kerja komputer secara umum ada 3. Yang pertama, input. Yang kedua, proses. Dan yang ketiga, output. Input artinya semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses. Contohnya, mengetik, atau seperti yang saya lakukan, merekam suara, itu proses input. Selanjutnya, data akan diproses, di mana proses tersebut adalah tahapan pemrosesan data menjadi informasi. Yang ketiga, sistem kerja komputer yang ketiga adalah output, hasil pengolahan data yang berbentuk informasi. Contohnya, input kita mengetikkan tugas, lalu diproses oleh komputer. Outputnya kita bisa mencetak atau memprint tugas tersebut. Oke, itu sekilas tentang bab pertama. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih rinci lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.